Nah, uh, mereka ngasih lihat itu semua supaya orang interest. Akhirnya ya itu yang kemarin viral juga ya, tawarin, uh, dia bilangnya itu investasi, ternyata itu bukan investasi ya. Sebenarnya judi online ya. Tapi dibikin kayak ceritanya itu investasi, dan sebenarnya hebat banget sih si anak muda itu, baru usia 24 punya harta 500 miliar. Jadi kayak wow. Tapi akhirnya masuk di penjara gitu ya, pakai baju oranye. Nggak kerennya di situnya sih ya, nggak enaknya di situnya. Jadi um, yang perlu kita perhatikan sebelum invest di apapun sebenarnya, tadi salah satunya Fani sempat mention apakah kita perlu cek dia diawasi OJK atau enggak. Ya sebenarnya OJK itu salah satu regulator aja, jadi tidak menjamin. Ya mungkin kalau diawasin itu lebih oke. Cuman balik lagi tadi seperti Corey udah sampaikan di awal adalah bukan soal instrumennya kita mau invest di mana nih, karena balik lagi instrumen itu sekarang banyak banget. Tapi yang jadi masalah adalah kita paham nggak dengan apa yang sedang ditawarkan gitu kan. Kalau kita nggak paham, ya bisa jadi bahaya. Ya kita bisa, I mean like terjebak. Misalnya nih banyak banyak orang yang tawarin kemarin. Ada satu, kok bisa bilang temen jauh lah ya. Pernah sekolah bareng, tapi kok tahu dia masuk ke perusahaan apa gitu ya. Eh, Perusahaan emas apa gitulah. Tapi Koko tahu itu nggak jelas. Terus dia tawarin Koko, mau nggak Ri invest di ini gini-gini. Sebenarnya dalam hati Koko tahu bahwa dia aja nggak ngerti apa yang dia sedang jelasin, tapi dia nawarin gitu ya. Koko agak serem sih dan agak kasihan juga. Dan itulah kenyataannya di dunia hari ini, kayak yang penting gue kerja, gue masuk perusahaan ini, gue lamar, terus oh ya, dan tahu-tahu belakangan 1-2 bulan terakhir ini baru Koko lihat di news, oh perusahaan yang di tempat kerja itu juga juga masuk berita bahwa salah satu investasi bodong juga. Jadi ya kan gimana gitu ya. Itulah yang banyak terjadi, kayak paling mudah dan sederhana buat teman-teman semua. Kalau ada seseorang yang datang ke kita, dia nawarin instrumen investasi apapun. Setelah kalian dengerin, terus kalian jangan bilang yes or no dulu, tapi kalian balik ke rumah, kalian pelajarin, kalian search misalnya nama perusahaannya apa, kalian pelajarin, ini dia skema investasinya apa sih, masuk akal nggak? Uh, Kalau kalian udah pelajarin, semakin kalian pelajarin dan kalian baca, kalian semakin bingung. Sebenarnya ini perusahaan ngapain dan kok gue bisa dapet cuan? Dan skip aja. Ya daripada kalian nanti ujungnya masuk ke lubang jurang yang tidak bisa kembali lagi gitu ya. Karena sekarang ini macam-macam. Ada yang mulai dari versi geblek-geblek punya, yang nggak jelas ya. Tapi ada yang dibikin kayak keren-keren banget ya, pakai bahasa Inggris, bla bla bla, perusahaan kita dari Amerika, dari mana, Chicago, dan yang sebenarnya tempat anta berantanya pun kalian nggak tahu di mana itu ya. Ya, jadi ya semakin dibikin bahasanya kayak makin hebat gitu ya, ya bisa jadi dia cuma mau ngebodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jadi itu sih, balik lagi invest ke pengetahuan, coba pelajarin dulu instrumennya sebelum akhirnya memutuskan masuk atau enggak. That's it. Very very Oh, true. Nah, daripada nggak kerasa ya udah 40 menit nih ya. maaf Kak. Nggak kerasa udah 40 menit. Iya, seru nih, ini banyak banget loh, ada yang masih yang ada yang nanya di Q&A. Tapi sebelumnya Q&A-nya ada 1000 nih. mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang Q&A, aku mau nanya yang ini deh. Ini Ya, boleh. I think banyak-banyak kita juga anak muda mau tahu ya, apakah Kare setuju bahwa penghasilan kita dalam Ya, keuangan itu 80% kita perlaku untuk behavior iya. dan 20% untuk knowledge yang kayak saham atau yang lain-lainnya gitu. Maksudnya ini pengalokasiannya atau gimana tuh? Ya, jadi kayak penghasilan kita Contohnya sebagai gimana contohnya? Kamu punya 5 juta deh, terus 80%-nya behavior itu maksudnya gimana? behaviornya mungkin keinginan kita atau Oke, yang kita perlu, lalu 20%-nya ya. ke knowledge, mungkin kayak invest atau mungkin Ya. kita perlu beli rumah seperti itu. Oke. Berarti lebih nangkepnya 80% itu
kebutuhan dan keinginan campur lah di sana ya. Terus 20%-nya itu mungkin invest ke aset ya. Ke aset tadi kamu bilang mungkin rumah dan sebagainya. Ya. Setuju atau enggak sebenarnya itu nanti balik ke masing-masing ya, karena setiap orang punya apa ya, style manage duitnya beda-beda. Cuman yang pasti sih kalau Corey boleh kasih saran, Corey belajar dari salah satu triliuner di Hong Kong yang namanya Lee Ka-sing, punya kekayaan hampir 500 triliun. Dia ngajarin bahwa kita harus sebenarnya bagi duit kita pecah menjadi 5 pos gitu ya. Yang pertama ini pos kebutuhan, pos kebutuhan hidup itu cuma 30% dia bilang. Jadi kalau misalnya gaji kita 5 juta, berarti yang untuk kita biaya hidup nih, makan macam-macam itu 1,5 juta doang. Nah, terus diajarin lagi pos 10% ini untuk kita bersosialisasi. Ya, 10% ini bersosialisasi itu maksudnya gimana? Traktir orang-orang yang lebih pintar dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kaya dari kita, lebih smart, lebih wise dan macam-macam itu supaya kita upgrade diri. Ya, karena seringkali katanya ilmu itu akan dibagikan ketika di meja makan. Ya, jadi daripada kita habisin duit ngafe terus nggak jelas, mending kita coba ngechatin orang yang menurut kita, wah kalau gue bisa keluar bareng dia makan, mungkin gue bisa belajar sesuatu nih, gitu ya. Nah itu 10% alokasiin. Nah terus apalagi nih, sebesar 25%, berarti tadi kan 30 plus 10 dan 40 tambah 25, 65 ya. 25 ini kita alokasiin untuk investasi. Ya, investasi ini bisa apa aja ya. Teman-teman tadi bisa mungkin beli buku, ikut seminar, atau mungkin kalau kalian yang kerja, kalian pengen mulai usaha kecil-kecilan nih. Kalian pengen dagang, kalian pengen bisnis online. Nah, pakai 25% ini untuk mulai. Ya, dari hal kecil ya. Kalian mungkin ada teman Koko tuh masih SMA, dari SMA dia udah seneng bikin PO nastong ya, nasi tongkol gitu. Rame banget. Setiap kali dia PO selalu habis. Dan well, itu salah satunya. Kita bisa ngelakuin itu. Bisa ngasilin duit juga kan. Nah, itu pakai 25. Terus apalagi nih? 10% kita sisihkan untuk dana rekreasi. Ya, jadi setahun sekali ya, kata Lee Ka-sing, itu kita perlu mungkin liburan keluar kota, keluar negeri bahkan gitu, pakai duit yang 10% ini. Jadi selama setahun kita udah kerja capek-capek, ngelihat dunia luar, biasanya akan mendapatkan inspirasi yang baru. Oh, ternyata dunia luar tuh gini ya. Kenapa gue nggak bikin gini-gini? Jadi kita nggak kayak cuma di dalam tempurung, katak di dalam tempurung gitu ya. Nah, jadi menurut Koko, alokasi yang diajarin sama Lee Ka-sing ini keren banget, karena maksudnya satu sisi kebutuhan hidup kita terpenuhi dan kita bisa terus upgrade diri supaya ketika income kita terus naik, maka alokasinya nanti akan berubah menjadi mungkin nih kalau misalnya kita 30 gaji kita cuma 50 juta, 5 juta, 30%-nya kan mungkin 1,5 juta kebutuhan hidup. Tapi kalau kita bisa penghasilan kita naik 10 kali lipat jadi 50 juta sebulan, 30%-nya itu udah jadi 15 juta. Masa kita yang biasa bisa hidup 1,5 juta jadi gaya hidupnya 15 juta. Ya mungkin bolehlah naik, mungkin biasanya 1,5 juta, oke lah kita jadi pakai 3 juta. Tapi sisanya masih banyak kan, kalau kita bisa sisihin ke banyak pos yang lain. Entah kita belajar upgrade diri, invest ke aset lebih banyak lagi, itu semua bisa kita lakukan. Jadi menurut Corey sendiri, tipsnya seperti itu untuk kita manage money-nya. Oke, thank you Kore. Berarti berarti di 10% kita nongkrong itu harus ngajak Kore deh. boleh. Ya kan? Nanti kita atur waktu. Oke, Ya. jadi ini mau remind ke viewers buat yang mau ada pertanyaan bisa isi di komen atau di question box. Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan. Ini bahasa Inggris. How has your investing changed over years? How is your investing change over years? Ini ngomongin return kah atau merubah hidup Koko ya? Pertanyaan lebih ke mana nih? Bisa berubah di hidup kita juga ya, karena kan ada yang belum invest belum tahu ya cara berubahnya seperti apa. Ya,
maksudnya perubahan hidup Koko maybe ya. Dari Ya, Koko sebelum invest, ya kayak pertanyaannya agak terlalu broad ya. How has ya changed? investing change over year, mungkin kayak kehidupan kita akan lebih Berubah beda. seperti apa gitu kan? Iya. Ya bedanya seperti apa ya? Mungkin gini sih, um, sebelum Corey kenal investasi, dibilang boros, sebenarnya nggak juga sih, karena dari dulu juga hidupnya biasa aja, cenderung cenderung Corey menganggap susah. Jadi akhirnya setelah tahu investasi pun, we lebih appreciate soal value ya, soal nilai. Jadi setelah investasi kita tahu nih, oh apa sih yang terpenting dalam hidup kita, apa sih yang lebih bernilai selain daripada mungkin uang itu sendiri gitu ya. Misalnya kalau Corey mungkin anggap hubungan kita sama Tuhan, hubungan sesama manusia, itu jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai daripada uang itu sendiri. Ya karena itu yang kita akan bawa sampai kekekalan nanti ya. Jadi it's not only about money gitu. Uh, Walaupun banyak orang kayak ngerasa bahwa wah gue pengen semakin kaya semakin kaya semakin kaya, terus ujung-ujungnya ya kita nggak mau mati juga sih semua harta kekayaan itu. Jadi we need really to focus on apa ya, apa hal yang terpenting dalam hidup kita gitu loh. Jadi uh, investing change Corey a lot, jadi kayak lebih menghargai hidup, lebih menghargai hal-hal yang harusnya bernilai, prioritasnya itu apa. Maka yang di bawah itu atau yang nggak penting ya ya udah abaikan aja. Misalnya kita nggak bisa nutupin orang mau ngomong tentang kita apa. Contoh kayak Korea hari ini. Mungkin ada yang suka sama Koko, ada yang senang dengan konten-konten yang Koko post. Ada juga orang yang nggak senang, ya kan? Dengan alasan apapun. Nah, uh, kita harus bisa kayak really know our worth gitu ya. Entah itu di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman circle kita, bahwa apa yang kita lakukan yang penting udah baik dan benar. Ya kita cuma punya dua tangan, berarti kita harus menutup dua telinga kita dibandingin nutupin 1.000 orang yang ngomongin kita. So that's changed my life too. Ya, mungkin itu sih. That's important. Kayak yang kalau kita di dalam anak Tuhan itu mau lakuin barang apa aja, banyak banget nih yang jadi enemy. Oh, kalian seperti inilah karena mau cuma cuma kayak gitu So kan ya, suci. seperti itu. Benar-benar kayak susah Yeah. ya kita sebenarnya kalau mau bilang jadi anak Kristus, tapi kalau Yeah. kita tulus dan kita tahu untuk tutup telinga kita dengan dua tangan yang dikasih sama Tuhan, it's not difficult sih sebenarnya ya. Cuman Yeah. diri kita sendiri aja yang mau atau enggak. Nah, jadi pertanyaan yang kedua dari Q&A-nya, katanya dari dulu pengen belajar tentang investment, tapi Yeah. nggak pernah konsisten mendalami. Jadi mau gimana untuk mereka supaya bisa konsisten untuk mendalami soal investment. Oke. Sebenarnya bicara konsisten ini memang susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang dalam artian because kita ngelawan fight ourselves gitu kan, melawan diri kita sendiri. Contoh kita bangun pagi nih, alarm bunyi, kita ngelawan diri kita, wanna hit snooze button itu atau kayak ya udah I'm gonna wake up gitu kan, to win this morning gitu kan. Jadi menurut Koko itu pilihan, choice, dan pada akhirnya apa yang bisa bikin kita konsisten menurut Corey adalah kita harus punya end of goal yang sangat besar untuk menginspire kita untuk wow I'm gonna do this. Contoh, Corey di posisi hari ini itu melewati 10 tahun. Jadi orang yang lihat Koko hari ini itu sebenarnya Koko sudah melewati 10 tahun ya, karena di usia 15 ke 25. Jadi apa yang Koko achieve hari ini, yang Tuhan tolong juga melalui up and down, itu melewati proses 10 tahun. And then ya nggak ada suatu hal yang instan. Itu nggak ada suatu hal yang instan. So kalau kita nggak mau apa ya, kalau Korea itu dulu mikirnya gini, oke, gue pengen punya satu goal di mana gue bisa bebas ngapain aja,
punya waktu yang luang banyak, punya uang cukup versi gua. Ya uang cukup ini bisa macam-macam ya. Jadi Corey nggak bilang bahwa Corey udah kaya raya hari ini masuk salah satu orang terkaya di Indonesia, nggak, masih jauh banget, bahkan nggak tahu bisa jadi atau enggak. Cuman maksudnya punya uang cukup versi Corey, jadi Corey bebas, oh mau hari ini mau ngapain, punya uangnya cukup versinya.